Nah, seperti ini saya dapatkan untuk tabel angsuran yang harus dibayarkan ketika meminjam di Kredit Pintar. Seperti contoh dia pinjam 2.300.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semakin sehat ya. Setiap hari ketemu saya, kita update informasi tentang dunia perpinjaman. Di hari weekend ini, di hari buruh, semoga kalian semakin kuat mental, kuat dan percaya bahwa saya bisa melewati ini semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah 97 pinjol masuk ke dalam sidang. Ada 6 pinjol yang sudah ketahuan bahwa inilah pemain utamanya. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram yang mungkin banyak belum tahu, Mbak, sebenarnya kalau kita sudah bayarkan pinjol itu sesuai dengan aplikasi, tapi kita bayarkan pokoknya saja, nggak bareng denda, nggak bareng sama bunganya, itu sudah lunas kan Mbak? Nah, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Buat kalian semuanya ketahui, kalau kalian mau bayarkan hutang pokoknya saja, jawaban dari saya boleh. Tetapi kalian perlu perhatikan satu hal, ketika kalian tahu bahwa hutang itu masuk ke dalam slik OJK, otomatis hutang itu akan terus tercatat di slik OJK kalian dianggap belum lunas. Nah, itulah konsekuensinya. Tetapi kalau kalian tahu bahwa pinjol ini adalah pinjol menengah ke bawah yang mungkin ingin kalian lunaskan, tapi saya hanya mau bayar pokoknya saja, jawabannya sangat-sangat boleh. Karena apa? Kalian sudah menyelesaikan tanggung jawab kalian, sisanya itu urusan pinjolnya. Karena saya mau bayar pokoknya saja, yang penting saya punya niat mau bayar. Nah, itu kan kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah pelunasan, kalau hanya bayar pokoknya saja, kalau dia tidak tercatat di OJK, sudah dianggaplah itu lunas, nanti urusan mereka belakang. Mau menggunakan asuransi atau apapun terserah, tapi hutangnya tetap masih ada tercatat. Ya, kalau yang masuk ke dalam slik OJK, otomatis dia akan tercatat terus sampai nantinya mungkin ada pemutihan. Mungkin teman-teman ya, tapi saya tidak bisa mempatokkan pinjol-pinjol mana saja yang mungkin akan menghapus bukukan utang-utang kalian. Nah, gitu ya cara untuk mengetahui apakah dia lunas atau tidak. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi baru-baru ini pas banget di bulan Mei ini kita akan menerima banyak sekali kejutan, yaitu KPPU akan melakukan persidangan terhadap 97 pinjol yang ternyata ketahuan bermain bunga. Nah, setelah dicek lebih telisik lagi oleh KPPU, didapatlah ada sekitar 6 pinjol yang memang di sini terlihat sangat banyak digunakan, dan terlihat 6 pinjol ini yang paling banyak bermain kartel bunga. Dan penyaluran yang sudah diberikan kepada masyarakat itu sekitar hampir 1,6 triliun lebih yang ternyata di dalamnya terdapat banyak kartel bunga. Sidang perkara kartel bunga pinjol sebesar 1,6 triliun. Dalam kasus ini sebanyak 97 perusahaan industri pinjol diduga menetapkan bunga melebihi batas. Nah, lanjut lagi di sini, Ketua KPPU Fansurullah Asa mengatakan sidang ini menandai adanya indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan pelaku usaha pinjol. Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran pasal 5 UU nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian sebanyak 97 pinjol yang ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal yang dibuat Asosiasi Industri Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (API). Artinya bunga-bunga yang ditetapkan ini adalah sesuai dengan API tapi tidak disesuaikan dengan OJK. Per Juli 2023 terdapat 97 penyelenggara aktif dengan dominasi pasar terpusat pada beberapa pemain utama, antara lain Kredit Pintar 13%, Pangsa Pasar, Asetku 11%, Modalku 9%, Kredit Fast 7%, Isi Cash 6%, dan Ada Kami 5%. Sisanya tersebar pada pemain dengan pangsa pasar minor. Berarti yang paling besar ini adalah Kredit Pintar dengan pangsa pasar terbesar. Artinya ia melakukan pemainan bunga itu lebih besar ke Kredit Pintar. Jika
terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran. Artinya dari tahun 2021 hingga 2024 kemarin teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya informasinya ya, sudah jelas sekali ya. Yang pemain utamanya itu adalah Kredit Pintar dengan persentase sebesar 13%, kemudian ada Asetku 7%, modalku 9%, Kredit Fast 7%, isi cash 6%, dan ada kami 5%. Selebihnya hanya pemain-pemain kecil yang hanya memberikan bunga-bunga kecil saja kepada kalian dan tidak tergolong dalam kartel bunga. Jadi kelihatan sekali kan kenapa Kredit Pintar saat ini kalau menagih kalian luar biasa. Ada yang sampai mempermalukan kalian datang ke kantor, bahkan ada yang menyebarkan foto kalian ke tetangga-tetangga. Nah ternyata Kredit Pintar ini adalah pemain utama paling tinggi untuk penyalahgunaan bunga. Nah seperti ini saya dapatkan untuk tabel angsuran yang harus dibayarkan ketika meminjam di Kredit Pintar. Seperti contoh dia pinjam 2.300.000 dengan tenor 3 bulan, ternyata yang akan cair itu adalah 1.955, kemudian ada service fee, biaya-biaya untuk aplikasinya itu 300.000 dan bulanannya 927.000. Nah dari service fee inilah serta bunga-bunga yang dibebankan itu ternyata banyak sekali yang bermain kartel bunga, sehingga banyak pelapor yang melaporkan untuk segera mengecek apakah benar ini sesuai OJK atau tidak. Nah itulah mengapa Kredit Pintar terlihat yang paling banyak bermain untuk bunga ini. Nah fungsinya dari persidangan ini adalah untuk membuat persaingan ini lebih sehat dan untuk menjaga bahwa nasabah yang menggunakan pinjol ini adalah orang-orang yang memang sanggup membayarkan pinjol, karena ke depan informasinya pinjol lebih digunakan untuk UMKM dan juga akan dibebankan agunan kepada pinjol ini sendiri. Nah itulah yang saya dapat informasi ya teman-teman ya. Jadi memang benar sekali keputusan kita untuk Galbay adalah benar, karena kita lihat banyaknya orang yang mengeluh tentang bunga-bunga yang terus bertambah, dan ternyata sendiri dilihat bahwa beberapa pinjol-pinjol besar ini banyak sekali yang bermain bunga tidak sesuai dengan OJK. Itulah mengapa jangan pernah bayarkan pinjol ketika kalian tahu bahwa pinjol yang kalian gunakan ini bunganya melebihi dari ketentuan yang kalian lakukan. Baru-baru ini juga ada yang menginformasikan adanya pinjol modal nasional yang baru dia pinjam 1 juta, ternyata bunganya sudah 2 kali lipat dari pokoknya saja. Berarti pinjol ini tidak usah dibayarkan, kita tunggu saja persidangan dari KPPU. Dari beberapa pinjol ini kita akan lihat denda-denda yang diberikan oleh KPPU ini apakah bisa membuat pinjol-pinjol ini berhenti untuk bermain bunga atau mengerem perusahaan mereka untuk tidak menyalukan pinjol lagi. Nah kita akan lihat ya. Jadi buat teman-teman semuanya, lanjutkan Galbay. Apalagi buat teman-teman sekarang yang sedang terkena PHK, saya pastikan buat kalian fokus saja dulu untuk Galbay. Gunakanlah uang PHK seandainya itu ada untuk kehidupan kalian atau memulai dengan usaha-usaha yang lain. Jangan pikirkan pinjol dulu yang mana mungkin akan membuat kalian gaya lubang tutup lubang. Fokus perbaiki diri. Ingat, pinjol itu sebenarnya baik, tapi yang tidak baik adalah sistem yang diberikan pinjol kepada kita. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster di hari weekend ini. Semakin semangat, semakin kuat mental, dan saya yakin kita semua mampu melewati ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.